Kuntilanak dalam bahasa Melayu yaitu disebut Pontianak atau Kuntianak dan sering disingkat sebagai Kunti, adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir. Nama Pontianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini mirip dengan mitos hantu Langsuir yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Mitos hantu kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos yang umum setelah dibawa oleh imigran-imigran dari Nusantara. Namun, sebelum berlanjut, jika video ini bermanfaat, maka ada baiknya untuk menekan tombol suka dan subscribe channel ini sebagai bukti support kalian pada Mbah Gilang Channel. Terima kasih. Kota Pontianak mendapat namanya konon karena Abdurrahman Al-Qadri, pendiri Kesultanan Pontianak, diganggu hantu ini ketika akan menentukan tempat pendirian istana. Umumnya, kuntilanak digambarkan sebagai wanita cantik, berambut panjang dan berbaju panjang, juga berwarna putih. Dalam cerita rakyat Melayu, sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita yang cantik dengan punggung berlubang. Kuntilanak digambarkan senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Kuntilanak sewaktu muncul selalu diiringi harum bunga kamboja. Konon, laki-laki yang tidak berhati-hati bisa dibunuh sesudah kuntilanak berubah wujud jadi penghisap darah. Kuntilanak dikatakan sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Oleh karena itu, cerita ini kemungkinan bertujuan menghindari golongan wanita daripada diganggu oleh pemuda-pemuda yang takut akan kuntilanak ketika berjalan seorang diri di jalan yang sangat sunyi. Dalam cerita seram dan film horor di televisi Malaysia, kuntilanak digambarkan membunuh mangsa dengan cara menghisap darah di bagian tengkuk seperti vampir. Berbeda dengan gambaran menurut tradisi Melayu, kuntilanak menurut tradisi Sunda juga tidak memiliki lubang yang ada di punggung. Jenis yang memiliki lubang di punggung, sebagaimana deskripsi di atas, yaitu disebut sundel bolong. Kuntilanak konon juga menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam, semisal pohon waru yang tumbuh condong ke samping atau lebih populer disebut dengan waru doyong. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita hamil tersebut selalu membawa paku, pisau, dan gunting bila akan bepergian kemana saja. Hal ini menyebabkan seringnya ditemui kebiasaan meletakkan gunting, jarum, dan pisau di dekat tempat tidur sang bayi. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, benda tajam seperti paku bisa menangkal serangan kuntilanak. Ketika kuntilanak menyerang, paku ditancapkan di lubang yang ada di belakang leher kuntilanak. Sementara dalam kepercayaan masyarakat Indonesia lainnya, lokasi untuk menancapkan paku bisa bergeser ke bagian atas atau bagian ubun-ubun kuntilanak tersebut. Dalam kepercayaan agama Samawi yaitu Islam, Nasrani, dan Yahudi disebutkan kuntilanak termasuk dari golongan jin kafir atau setan. Dalam Islam, kuntilanak termasuk golongan jin dari jenis apap atau jin yang suka mengganggu dan menakut-nakuti manusia. Dan jin ini juga mengaku-ngaku sebagai orang yang telah meninggal dunia. Adapun cara menangkal jin itu menurut agama Samawi yaitu dengan cara berdoa dahulu sebelum bepergian, selalu mengingat Sang Pencipta sesuai kepercayaan masing-masing. Contoh di dalam Islam yang selalu mengajarkan berdoa sebelum bepergian dan selalu mengingat Allah. Kuntilanak akan lari jika mendengar suara adzan, dan kuntilanak yang menampakkan diri bisa dilukai karena masuk ke alam manusia. Maka berlakulah hukum manusia itu sendiri, selalu beribadah dan mengikuti perintah Allah serta mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itulah kisah tentang asal-usul
dari kuntilanak. Bagaimana menurut kalian? Apakah percaya dengan semua ini? Semoga video ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Terlepas percaya atau tidaknya tentang semua ini, hanya kalianlah yang bisa menentukan, dan hanya Tuhan yang Maha Kuasa lah yang sesungguhnya mengetahui tentang semua ini. Terima kasih.